Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Wa min khusus yang kami hormati Ketua DKM Mushola Asy-Syariah Bapak Eko Novianto beserta anggota dan pengurus yang lainnya. Yang kami hormati pula Seksi Ubudiyah Bapak Redi, Bapak Wilarto, Bapak Zainal, dan juga Bapak Wiono serta bapak-bapak yang lainnya. Yang kami hormati pula Sahibul Wilayah Bapak Ketua RW 29 Bapak Odik Sodikin Maktahanul Rofitul Hayatihi. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan panjang umur kepada beliau, memberikan keberkahan kehidupannya kepada beliau, dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dalam rumah tangga beliau. Dan juga yang kami hormati para ketua RT se-RW 29 baik yang masih aktif maupun yang sudah purna bakti. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan amanah kepada yang masih aktif sehingga mampu melayani masyarakatnya. Wabil khusus Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Had Abu Hasan Asy'ari SMM Makalah fi hutuli hayati. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kesehatan beliau, memberikan panjang umur kepada beliau, dan Allah memberikan keberkahan kehidupan dalam rumah tangga dan rezekinya. Mudah Allah senantiasa memberikan keberkahannya. Dan juga para orang-orang tua kita, Bapak Basuki Rahmat dan juga Bapak Kamidi serta bapak-bapak yang lainnya, hadirin jamaah yang dalam hal ini tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim hormat saya kepada para hadirin jamaah sekalian yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, karunia-Nya, taufik serta hidayahnya, dan juga atas izin serta ridhonya. Alhamdulillah, walaupun situasi dan kondisi pagi-pagi hujan, ini yang namanya hujan menggoda iman kita, ya. Kalau imannya kagak kuat, geringgel lagi tidur daripada ke mushola, ya. Karena iman sudah berpihak kepada kita sehingga situasi dan kondisi apapun Allah meringankan langkah kaki kita menuju tempat yang sangat mulia ini. Di antaranya ialah menunaikan sholat subuh berjamaah, bertahlil, bertasbih dan bertakbir, dilanjutkan duduk sejenak bermuwajahah bersilaturahim, diteruskan dengan ta'limul Quran wa maharijul huruf, dan juga ala kadar makna atau artinya. Kesemuanya ini mudah-mudahan Allah hitung, Allah catat sebagai amal kebaikan kita, dengan harapan berkumpulnya kita pada pagi hari ini sebagai isyarat bahwa besok kita akan dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya, dan kita sekalian selaku umatnya,
sekaligus sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah kelak mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah sekalian, sebagaimana biasa sebelum kaji kita mulai, kita awali kembali tidak henti-henti dan bosan-bosannya kita membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Allah carikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allah carikan putra putri istri soleh dan solehah. Allah berikan rezeki yang luas, yang murah, yang mudah, yang halal, yang barokah. Allah segera berangkatkan ke tanah suci Makkah dan Madinah menjalankan ibadah haji maupun umrah ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Kita doakan sanak famili, handai tolan, tetangga, depan belakang kanan kiri kita. Wabil khusus keluarga Pak Sugeng, keluarga Pak Zainal, dan juga keluarga Pak Irbai, dan juga mudah-mudahan Pak Ali Allah senantiasa memberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, dan juga kepada jamaah yang tentunya mempunyai niat dan rencana, mudah-mudahan dengan barokahnya mukjizatnya suratul Fatihah ini Allah kabulkan. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Wabil khusus kita bacakan suratul Fatihah buat keluarga Bapak Nasim yang alhamdulillah pada pagi hari ini beliau memberikan santapan jasmani buat kita, dan juga ada rencana cucunya akan berangkat di pondok atau belajar di pondok. Kita doakan mudah-mudahan cucu beliau juga diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran, diberikan kemantapan ketika kita belajar di pondok. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki kepada Bapak Nasim dan sekeluarga, serta kita semuanya yang hadir maupun yang belum sempat hadir. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Wabil khusus kita doakan kepada Bapak Ekonomianto beserta para jamaah sekalian yang memiliki hajat, insya Allah tanggal 15 akan melaksanakan perayaan Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah Muhammad SAW, sekaligus tawakufan sementara pengajian di Asy-Syariah. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, mudah-mudahan para donaturnya pada datang untuk menyumbang supaya demi terlaksananya peringatan Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil lana wa liwalidayna amin. Bapak hadirin jamaah sekalian, marilah kita kaji kembali juznya, masih juz 20. Suratnya surat Al-Qasas, yaitu surat yang ke-28. Halaman di sini halaman 312 313. Ayatnya kita coba ayat 39 ke 40 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akhadnahu wa junudahu fanabadnahum fil yammi fanzur kaifa kana akibatud zalimin. Selamat datang Bapak Haji Bibalang. Yang mana bahwa ayat yang sebelumnya menerangkan bahwa Fir'aun dan bala tentaranya berbuat atau berlaku sombong di atas bumi tanpa alasan yang benar ya. Makanya ayat yang berikutnya menerangkan fa'akhadnahu wa junudahu fabadnahum bil yammi. Maka akan aku siksa atau kami siksa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa? Ialah Fir'aun wa junudahu dan bala tentaranya. Panabadnahum bil yammi, dan akan aku lemparkan ke laut atas kesombongannya Fir'aun dan bala tentaranya. Jadi apa yang harus kita sombongkan di alam dunia ini semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala dan titipan dari Allah, baik ya apa harta, jiwa, raga, semuanya titipan Allah. Fanzur kaifa kana akibatud zalimin. Fanzur, maka lihatlah atau perhatikanlah kaifa kana akibatud zalimin, apa yang terjadi setelah kembali ke alam akhirat bagi orang-orang yang zalim. Atau perhatikanlah setelah kembali nanti orang-orang yang zalim ketika di alam dunia ya, sombong, gak mau ibadah kepada Allah, padahal itu sedang mendolimi dirinya sendiri. La yash'urun, tidak sadar. Menyayangi diri kita, mau bangun gerimis, tidur lagi baida, itu yang menyayangi sendiri, padahal sedang mendolimi dirinya sendiri. La yash'urun, tidak sadar ya. Jadi ini alhamdulillah yang hadir termasuk orang pilihan Allah ya. Insya Allah nanti akan masuk ke surga duluan ya. Sebab Nabi sudah menjamin pada saat di Isra dan pada saat beliau akan dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, sebelum ada jawaban yang memuaskan kepada baginda Rasul, tidak mau ya, suruh usul dulu kira-kira nanti umatku akan dibawa kemana Jibril. Enggak keluarganya ya, ummati umatku, penting umatnya. Masya Allah, ada nggak pemimpin yang begitu? Nggak ada ya, mungkin 1001 kali ya. Jadi
umatnya yang diperhatikan, bahkan beliau memberikan jaminan kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku besok akan dimasukkan ke dalam surga illa man aba, kecuali orang yang tidak mau, nggak mau masuk surga ya. Siapa yang tidak mau, yang mau dan yang tidak mau, faqad atani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat, yang mengikuti anjuran-anjuran Nabi, insya Allah masuk surga duluan ya. Tergantung amal kita ya. Berbuat baik kagak minta masuk surga ya. Makanya syairnya Abu Nawas sudah sering dibaca, ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Itu syair bukan hadis, bukan sholawat ya. Syairnya Abu Nawas ya. Waja'allahum a'immatan yad'una ilan nar wa yawmal qiyamati la yusarun. Waja'allahum, dan akan aku jadikan mereka a'immatan yad'una ilan nar, pemimpin-pemimpin yang ngajak manusia menuju ke neraka. Wa yaumal qiyamati la yusarun, pada hari kiamat tidak ada pertolongan, tidak ditolong, tidak ada yang menolong ya. Hati-hati nyari pemimpin ya yang mengajak ke neraka. Ini termasuk Fir'aun yang suruh meyakini bahwa katanya Fir'aun itu sebagai Tuhan. Makanya ini besok akan dijadikan para pemimpin yang mengajak manusia menuju ke neraka. Nanti di akhirat tidak ada pertolongan bagi mereka, atau tidak akan ditolong. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Wattaba'nahum fi hadhihi dunya la'nata wa yaumal qiyamati minal maqbuhin. Wattaba'ahum fi hadhihi dunya la'nat, dan juga akan aku susulkan, Allah berfirman. Ya, Allah ini saking luasnya di sini mengartikan ada yang kami ya. Padahal Allah itu mengatakan aku juga sudah wajar ya, karena Allah yang maha segala-galanya. Wattaba'nahum fi hadhihi dunya la'natan, dan akan aku susulkan laknat ketika berada di alam dunia. Wa yaumal qiyamati hum minal makmuhin, dan pada hari kiamat mereka akan dijauhkan dari rahmat Allah. Tidak ada rahmat, tidak ada kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tiada lain tempatnya ialah neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Neraka yang mana bahan bakarnya dari manusia dan batu-batuan. Maka ciri-ciri tanda-tanda orang yang beriman ialah yang mampu menjaga dirinya sendiri dan mampu menjaga keluarganya sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijaro, dan bahan bakarnya ya manusia dan bebatuan. Siapa manusia yang akan menjadi bahan bakar api neraka? Ialah manusia yang zalim ya, yang diajak suruh benar kagak mau ya.
Padahal dengar tapi orang mau karena masih digoda, disetir dengan setan laknatullah alaihi. Jadi nanti akan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini kita yang hadir termasuk mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Walaqad atayna Musal kitaba min ba'di ma ahlaknal qurunal ula basaira lillas wa hudan wa rahmatan la'allahum yatadzakkarun. Walaqad ataina Musa, Allah berfirman bahwa sesungguhnya aku telah berikan kepada Musa. Apa yang diberikan ialah Alkitab. Kitabnya Nabi Musa ialah kitab Taurat. Sebab ada Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Mim ba'di ma ahlaknal qurun, setelah aku binasakan umat-umat yang terdahulu. Masya Allah, berarti sebelum umat Nabi Musa ada yang dibinasakan oleh Allah. Khawatirnya ya, kalau kita ngelihat di HP tahu benar tahu kagak ya, di Israel ada guyur dengan tsunami ya. Masya Allah, na'udzubillah. Mudah-mudahan di lingkungan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketakwaan kita. Ini yang hadir termasuk jasanya luar biasa, Mbak, sebagai perisai ya, penangkal musibah ya. Mereka yang masih tidur harus terima kasih kepada kita yang sudah pada bangun ya, sudah beristighfar, sudah sholat tahajud, sholat taubat. Udah belum? Ya. Alhamdulillah ya, sholat taubat paling tidak 12 kali kali 2 berarti 24. Kalau pengen kaya raya, sholat taubatnya 18 kali ya, ditambah dengan sifat-sifat kita, kadang-kadang sifat jabluk ya, sifat emosi, sifat macam-macam, 58 kali. Sanggup nggak kira-kira? Alhamdulillah. Jadi udah bersih. Boro-boro sholat tahajud baru 2 rakaat udah capek ya. Baginda Rasul kakinya sampai bengkak ya. Kita sholat tahajud menghilangin syarat doang 2 rakaat udah ya, asal buat ngukurin syarat doang ya. Iya. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala memberikan kitab Taurat kepada Musa? Ulu basaira linnas, untuk dijadikan pelita. Pelita itu lampu ya, penerang ya, sama juga penerang. Wa huda wa rahmah, dan sebagai petunjuk serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, la'allahum yatadzakkarun, agar mereka mendapatkan pelajaran. Alhamdulillah ya, kita selalu mendapatkan pelajaran baik minggu pagi, malam, Senin. Alhamdulillah. Coba kalau kita ke pondok ya, baru masuknya aja 20 juta tuh Pak Eko anaknya ke Buya Yahya ya. Kita berapa duit nih masuk pertama nih? Oh, bisa. Yang penting keinginan kita hadir, insya Allah pahalanya tidak akan dikurangi ya. Jadi kita mumpung masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo kita pergunakan dengan yang sebaik-baiknya, kesehatannya, umurnya, hartanya ya. Kita mempunyai harta, kita infakkan sebahagian ya.
Sebagaimana tadi saya dalam rakaat yang kedua kita bacakan ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah kalian lalai karena hartamu, karena anakmu dari apa? An dzikrillah, dari ingat kepada Allah. Ini kadang-kadang kita mau ngaji digelendotin cucu. Jadi ngaji nggak kira-kira? Ya, itu godaannya luar biasa ya. Saking cintanya sama cucu sehingga mengorbankan ngaji. Ya makanya kalau bisa ajak tuh cucunya ngaji ya. Diajak ngaji, ayo bu kita ngaji. Aduh cucu saya nggak ada yang nungguin ini. Nah, bisa nolong nggak kira-kira cucu kita besok? Enggak ya. Kalau cucunya soleh mending bisa doain Rabbi filni wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Lah kalau cucunya kagak soleh ya, kalau pengen soleh dinamain soleh, ini soleh terus ya sampai kapanpun soleh ya. Jadi makanya kita jangan lalai dengan harta dan anak. Wa alfiku, ini fiilnya sebenarnya fiil amar karena ditambah wawu buat wasol supaya lebih mudah ya. Wa alfiku mimma razaqnakum min qabli tiya ahadakumul maut. Berinfaklah atau infakkanna sebagian rezeki kalian sebelum datang salah satu di antaranya. Apa yang datang kepada kita? Al-maut, kematian ya. Makanya sebelum mati itu punya harta ditabung buat akhirat ya, sesuai dengan nominal dan presentase kita ya. Berapa persen umpamanya 100 juta dibagi 2,5% berapa kira-kira tuh? 2 juta setengah ya. 2,5 juta ya. Lah kalau 1 miliar 25 juta buset dah, mendingan 45 motor MMX ini ya. Inilah godaan setan ya. Godaan setan ya, luar biasa. Setelah itu nanti waktu hidupnya belum sempat beramal, belum sempat berinfak sehingga merengek-ngerengek, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah ya Tuhanku, tolong kembalikan aku ke dunia walaupun sebentar. Fasaddaqa wa aku minas sholihin, maka aku nanti akan bersedekah dan selalu duduk beserta orang-orang soleh. Kemarin kemana ya? Iya, kemarin kemana? Sekarang dikasih kesempatan ya, belum juga mau ya. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tidak ada sedikit pun yang bisa menunda umur manusia. Nafsan itu sama juga manusia ya, berjiwa ya, karena jiwa ya. Walaupun sebentar, idza jaa ajaluhum, kita ketika ajalnya sudah sampai ya Allah. Tadinya habis masang listrik pulang-pulang meninggal, ada tetangga ya habis bekerja tujuannya mau makan siang wassalam. Makanya umur itu adalah urusan Allah. Wa ma kunta bi janibil gharbi idh qadaina ila Musal amra wa ma kunta minas syahidin. Ini ayat ini ditujukan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang artinya wa ma kunta bijanibil gharbi. Engkau Muhammad pada saat itu tidak ada
di sebelah barat gunung tua yang disucikan ketika baginda Nabi Musa alaihissalam idza qadhaina Musal amro, ketika aku menyeru kepada Musa alaihissalam atau memberi perintah kepada Musa, wa ma kunta minasyahidin, dan kamu pun bukan termasuk orang-orang yang menyaksikan kejadian itu atau kejadian tersebutnya. Makanya ketika Nabi Musa alaihissalam yang mendatangi berupa api, padahal nurnya Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika itu hendak pergi dipanggil-panggil, ya Musa, inni anallahu rabbal alamin. Hai Musa, sesungguhnya aku ini Tuhan semesta alam. Jadi adanya di lereng lembah pada saat itu diterangkan dalam ayat yang sebelumnya. Di sana ada lereng, ada kebun, ada pepohonan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakinna na kuruna patatawala alaihimul umur wa ma kunta sawiyan fi ahli madyana tatslu alaihim ayatuna walakinna kunna mursilin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walakin ansha'na qurun, akan tetapi aku telah menciptakan beberapa umat, ya, patatawala alaihimul umur, yang mana jangka panjang perjalanan mereka. Jadi dari umat ke umat yang lain, setiap umat ada sejarahnya. Seperti umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Lut, umatnya Nabi yang lain, Nabi Musa, ya, selalu berhadapan Ibrahim dengan Namrud, Musa dengan Fir'aun. Masya Allah, Nabi Ibrahim musuhan dengan Namrud sehingga dibakar, ya, dibakar nama Namrud. Akan tetapi Allah memberikan mukjizat sehingga tidak ada sedikit pun yang kena api. Bahkan Allah berfirman, ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Itu dulu, ya. Coba sekarang diapalin sampai berbusa, ya, supaya nggak kebakar, tetap baik angusnya. Nah, makanya dan itu mukjizatnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Ya naru api, kuni dinginlah, kuni barda wa salaman ala Ibrahim, selamatkanlah ala Nabi Ibrahim alaihi salam. Mana tadi udah? Wa ma kunta sawiyan fi ahli Madian, dan kamu juga tidak akan bertempat sama-sama penduduk Madian. Jadi Nabi Muhammad tentunya tidak akan berdomisili lah bahasa sini, ya, sama penduduk Madian. Natslu alaihim ayatuna, walaupun kamu membacakan ayat-ayatku alaihim atas mereka, dan kamu tidak akan membacakan ayat-ayat pada kaum Madian. Karena apa? Walakinna kunna mursilin,
karena aku sudah mengutus Rasul sebelum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Maka nabi yang wajib kita kenal ialah 25 nabi. Nabi ada yang jadi nabi doang, ada yang jadi nabi dan rasul ya. Makanya dalam kitab Aqidatul Awam diterangkan hum azamun Idrisun Nuhun Huduma Saleh wa Ibrahimu kullu muttaba Lutun wa Ismailu Ishaku kada Yaqubu Yusufu wa Ayyubu tada. Apal? Alhamdulillah hafal ya. Itu di Aqidatul Awam. Dulu mah di berjanji ada tuh ya. Tahu berjanji sekarang mah nggak ada kali ya. Itu di Aqidatul Awam. Makanya nadom orang pondok mah enak-enak Pak ya. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'malu mardudatun la tuqbalu. Sambil ngomong cucu ya, dilus-lus. Itu apa itu? Itu di kitab apa itu tadi yang dibaca? Kitab Zuban karangan Imam Ibnu Ruslan. Artinya wa kullu man bi ghairi ilmin, setiap manusia atau orang bi ghairi ilmin, tidak punya ilmu, a'malu beramal tapi amalnya la tuqbalu, tidak akan diterima atau dikabul oleh Allah. Makanya wajib thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Apalagi tadi Bapak Wiono sudah baca ayatnya yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kenapa sih diawali dengan ya? Itu ya menurut ilmu syarabnya ialah fi'il mudhari ya, yang artinya yarfa akan diangkat. Siapa yang akan diangkat sama Allah? Siapa yang angkat? Alladzina amanu wa utul ilma ya. Apa yang angkatnya? Darajatnya. Wa ma kunta bi janibit turi id nadaina walakin rahmatan min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yatadhakkarun. Wa ma kunta bi janibit tur, dan engkau Muhammad pada saat itu tidak dekat, tidak berada di dekat gunung Tur. Tur itu ialah gunung Tur Sinina, sehingga diabadikan dalam surat At-Tin yang berbunyi wattini wazzaituni waturi sinin. Itu wawunya wawu qasam ya. Wawu sumpah, ngartinya jangan dan, itu artinya demi ya. Itu huruf qasam, huruf sumpah ya. Huruf qasam itu ada beberapa, diantaranya wallahi tallahi billahi, itu huruf qasam. Jangan diartiin wattini dan buah tin, watturi dan gunung Tur, jangan ya. Itu hurufnya huruf qasam, mengartikannya wattini demi buah tin atau pohon tin, wazaitun dan pohon zaitun mahal banyak. Itu apa namanya, luar biasa keberkahan dari Allah ya. Minyak zaitunnya sebotol kecil 250.000 ya. Sebab apa? Murah. Coba kalau kita beli di Mekah, ongkosnya berapa itu? Iya, boleh naik ojek. Sebulan belum nyampe. Makanya
ketika kita beli apa-apa jangan ngomong mahal murah ya. Iya, roti kok mahal banget bang, ambil 5.000 lah, coba bikin sendiri deh, nggak cukup 5.000 ya, 5.000 tinggal ngantar, tinggal makan ya. Wattini wa zaitun wa turi sinin, dan gunung Tursina, demi gunung Tursina, wa hadzal baladil amin, dan inilah negeri yang aman. Mana negeri yang aman? Ialah Makkatul Mukarramah ya, wattini wa zaitun. Jadi pada saat itu baginda Nabi Muhammad SAW tidak ada di dekat gunung Tur. Idnadaina, ketika aku sedang memberikan kepada Musa alaihissalam. Walakinna rahmatan, akan tetapi aku mengutusmu Muhammad rahmatan min rabbik, membawa rahmat dari Tuhanmu, litudhira kauman, agar engkau memberikan peringatan kaum mana? Ialah kaum Quraisy ya. Pada saat itu supaya baginda Rasul memberikan peringatan kepada kaum Quraisy, ma'atahum min nadhiri min qablik, yang mana pada saat itu belum ada yang menyampaikan peringatan min qablik, sebelum engkau ya. La'allahum yatadzakkarun, agar mereka mendapatkan pelajaran ya. Jadi Nabi Muhammad, Nabi Musa alaihissalam yang dijadikan oleh Allah di samping Nabi juga Rasul ya. Baginda Rasulullah Muhammad SAW Nabi yang paling pertama dan juga Nabi yang akhir. Bahkan baginda Nabi Adam alaihissalam ketika nikah dengan Siti Hawa, mas kawinnya sholawat ya, padahal nabinya belum lahir ya, tapi sholawatnya sudah ada. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Luar biasa ya. Makanya dunia pun kalau Allah tidak menciptakan Nur Muhammad terlebih dahulu, tentunya tidak ada. Makanya kita cinta kepada baginda Rasul dengan bukti-bukti yang lain, tanda-tanda cinta kepada Rasul. Kita sering baca sholawat ya. Ya lam yusalli alayya man bahila, barang siapa yang bahil kepadaku, lam yusalli alayya, orang yang tidak mau bersolawat kepadaku. Kata Nabi, solawat sekali akan dibalas dengan 10 kali kebaikan. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala sendiri menyuruh hambanya, umatnya sholat. Allah tidak sholat ya, tetapi menyuruh hambanya sholawat. Allah sendiri bersolawat ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah bersolawat kepada Nabi. Maka dianjurkan, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, sallu, itu ada wawunya, ada alifnya, berarti jamak. Bersolawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, luar biasa. Hanya gara-gara solawat doang kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Lah, ini udah nih. Dikit lagi ya. Walaula tusibahum musibatum bima qaddamat aydihim fayaqulu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fattabi'a ayatika wa nakuna minal mu'minin.
walaula an tusibahum musibatan bima qaddamat aydihim. Mereka tidak sadar mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan musibah karena apa? Bima qaddamat aydihim, karena atas perbuatan tangan-tangan mereka. Makanya dalam ayat yang lain, Dhaharul fasada fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas, ya, yang bikin kerusakan itu manusia sendiri. Lautan yang mestinya buat tempat air dipagerin, mau diuruk, nah, ntar kalau giliran nguruk airnya nimpa kita baru ngeluh Rabbana, ya Tuhanku, baru ingat Allah, ya. Sekarang mah belum ingat, ketika nanti Allah turunkan musibah baru dia bayaqulu Rabbana, mereka baru berkata Rabbana, ya Tuhanku, laula arsalta ilaina, jika engkau mengutus kepadaku. Padahal udah diutus ya para rasul, masih baik dia ngeyel seandainya, dalam arti apabila engkau memberikan peringatan kepadaku, tentunya wala panata bi ayatika, maka aku akan mengikuti ayat-ayatmu. Lah dari dulu kemana ya? Giliran udah dikasih musibah ya baru ketolong-tolong ya. Karena padahal apa bima kasabat aidinas, karena dari ulah tangan-tangan manusia itu sendiri ya. Wa nakuna minal mu'minin, jadi baru ngerengek-ngerengek. Aku akan mengikuti sesuai dengan ayat-ayatmu, supaya aku termasuk golongan orang yang beriman. Lambatlah sudah, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Ayo, mumpung masih ada kesempatan, tinggal berapa hari lagi sampai tanggal 15, kita infakkan sebagian rezekinya untuk demi terlaksananya peringatan Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanggal 15 Pak Eko ya. Ini ngaji ini terakhir apa satu kali lagi nih? Hah? Sekali lagi ya, sekali lagi Pak ya, sekali lagi. Syukur-syukur besok rame-rame patungan bahwa apa namanya konsumsinya patungan ya. Nanti kayak ibu-ibu tuh, kalau ibu-ibu kalau ada acara ibu-ibu bawa besek ya 3 biji panitia kagak pusing jadinya ya. Sanggup kira-kira nih bapak-bapak, sanggup nih? Gak usah beseknya, mentahnya aja, cepet kumpulin, gak kasih Pak Eko besok, minggu besok. Insya Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, sehingga jumpa kembali pada bulan suci Ramadan yang akan datang. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.